Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Rehab Hati Jambi, Alhamdulillah, di pagi hari ini kami sedang berada di Pure Pesanggerahan dan juga ada kafe di sini, yakni Bien Kopi. Nah, tujuan kami ke sini adalah untuk meruqyah tempat usaha ini, lokasi ini, agar apa-apa yang menjadi penghalang daripada tempat usaha ini, semisal sihir yang dikeluhkan oleh ownernya, ya, yang katanya ada yang melihat bahwasanya ada yang melempar tanah kuburan sama air mandi jenazah di tempat ini, di lokasi ini, sehingga biasanya kunjungan yang berkunjung ke sini ramai, kemudian mereka mengeluhkan kunjungannya sepi, ya. Maka di sini kami mencoba untuk meruqyah tempat ini sebagaimana keinginan daripada yang punya hajat, yakni owner daripada tempat ini, lokasi ini. Mudah-mudahan bisa melepaskan apa-apa pengaruh buruk daripada energi negatif, yakni daripada sihir serta buhul-buhul yang memang ditebar atau ditanam di tempat ini. Mari kita ikuti bagaimana langkah-langkahnya. Seram. Maklumlah kita main di seram alam. tuh tidak begitu sih, Tat. Merinding. Tapi kalau udah masuk mulai malam jam 10-an lah, hawanya itu padu, hawa panas sama dingin tuh campur. Merinding nggak ada? Kalau merinding kali-kali ada. Jadi hawa dingin campur. Dengan hawa panas. Kayak mana? Begitu beda hawa. Habis itu aduh malam Kamis kan balik ngopi di depan nih, udah jam 1:30, barunya mau tidur ada yang mau gedor di rolling depan tuh. Sekali ya, saya maklumin lah kan, Abang DWA berdua sama kawan tuh, dia pun dengar. Sekali ya saya maklumin apa hewan kan, 2 kali. Habis itu pas baru nak tidur di dalam gudang kayak ada suara hus. Udahlah tidur well aja. 2 orang ya. Duduk di mana duduk? Duduk di ini rukonya. Yang penting jaga sholat. Sebelum tidur wudu, baca ayat kursi, 30. Kalau bisa jangan nyetel musik. Nyetel kan murotal. Kalau musik wajar. Tapi Kencang dia. heran budak-budak nih, kata dia sih, yang anak baru sih kata. Di sini kan banyak anak baru. Sering nampak itu gitu kan. Sering tuh. Tapi kalau ke saya enggak ada gitu loh. Jadi mana ya kata. Udah lepas. Iya. Ibarat tat ya, gini ya tat ya. Aso be aku lah sering dalam hati aku. Tiba aku sering di satu sisi mano makhluk tuh. Aku tengok aku lebih sempurna dari dia. Itu kalau aku tak, kalau sudah sholat tuh. Nah, mano kau, sini kau kalau aku. Tantang, ya? Nah, aku tantang nih, kalau kau pasti kau kalah dengan kami ini gitu. Nah, kalahnya dalam yo pas Ustaz bilang kan kita tidak ada lagi kemampuan dia tuh tidak ada membanding kita manusia. Nah, itulah kalau jin nih kan. Nah, jadi percaya kan. Jadi udah yakin ya. Budak nih tak dikit-dikit Pak gitu kan. Mano nan gitu kan. Mano nan. Nampakan. Termasuk saya juga lah berapa kali, bukan sekali 2. Kita demam kemarin. Demam. Yo, kayak sekilang. Saya kemarin sampai demam lah kan. 2 hari demam.
Ini yang sering tuh di WC sekali kan. Terus di saung 3 nih kamu sudut belakang sana. Bentuk apa bentuknya? Kalau bentuk sih nggak begitu yakin sih. Yuk, karena cuma sekilas tapi kayak nyata antara indah kayak gitu. Putih, hitam, atau Putih. Kalau di sini kayak kakek-kakek di belakang musola. Yang anak baru kan sering kan cerita kan abang kamu sini dak gitu. Pasan aku entah, kalau aku sekarang nggak tinggi pasan aku gitu. Kalau dulu entah mungkin ada kadang kan. Jadi salah satu saya tuh sekarang katanya PD-nya luar biasa rata. Kayak pulang balik. Nah itu lagi pak. Buat sholat aman. Aku sering ingatin budak di sini. Kalau kamu nampak itu hal itu, udah biarlah, biar dia lalu kayak gitu. Mungkin dia lagi cari makan, kayak orang di pasar gitu. Begituin lah kan. Jangan saling mengganggu gitu kan. Kalau aku ya itulah tak lagi kan. Saling. Jadi udah masuk kan konsep keyakinan. Iya. Orang kan nengok di musola, aku tungguin ya dewek-dewek di situ. Dah kasih, budak-budak. Dia tuh setan jin itu menampakkan diri kepada yang memang lemah. Nah, itu mungkin begitu dah. Leon ini sampai lemah. Kenapa? Kalau kita mati nantang, kau udah. kalau kita nantang, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia sadar diri. Makhluk setan jin itu sadar diri. Bahwasanya orang ini beda. Orang ini punya keberanian. Kalau mental kita kuat, nggak bakalan dia nampakkan diri meskipun tempat angkernya. Seangker apapun tempat kuburan pun kita malam-malam di situ kan. Kalau kita ada mental, ada keyakinan, ada iman, dia yang takut. Dia rame, kita dewe. Tidak bakalan berani dia menampakkan diri. Tapi sebaliknya, meskipun tempat itu suci, bersih, ya, berlampu misalkan, terang, ya, mental kita yang takut, kedewean di rumah misalkan, rumah tuh biasa Pak. Tapi kalau mental kita takut tadi, akhirnya dia nengok kita dari mata pun udah Pak, oh anaknya takut. Akhirnya dia mulailah ganggu kita. Konsepnya itu. Dalilnya mana? Ada di surah Al-Jin, dibantu surah Al-Jin ayat 4. Itu kalau kita baca tafsirnya kan, awal mulanya manusia itu kerjasama dengan jin. Dan awal mulanya kalau di tafsir itu awal mulanya setan jin itu ganggu manusia. Gitu. Saya ya kayak dulu ya tadi. Saya sebelum kerja tidak. Saya nampak kalau orang misalnya gak ada ilmu terus apa. Sekarang udah nampak kemana-mana dah. Kemana kata aku kan. Ya seolah-olah saya motor dewek nih. Balik ke Broni aku nih. Sampai ke dalam tuh kan. Jam 1. Lu dulu kan ini doang. 4 setengah ya. Tapi sekarang santai ya. Banyak istighfar sekarang. Orang marah banyak istighfar bang. Astagfirullahaladzim. Kemarin ada kan tekan di dapur kan di grup nih di pekerjaan. Saya bawa motor. Astagfirullahaladzim. Dulu dah payu kemana tinju payu kan kalau dulu kan karena bergejolak kan setan sama api. Gua kalau tinju nggak ada mati. Tapi kalau kemarin Lebih tenang. Tahu pikiran ini baik mana yang buruk. Dalamnya kan alhamdulillah yang sejak kita kemarin kan sekarang udah mengalir ibarat tuh karyawan tuh lah sejalur gitu nah tidak ada saling udah jalur lurus Aku lah kalau pikirannya sering kusut banyak jadi melambung. entah apa yang dipikirin ambang ya. Nah saya kan udah bilang di sini kan kita hutan ya kan jangan melamun. Kalau ngelamun Fix pasti air bulu digulung ini dae ngatur kata mau dulu kan gulung ae nih. ini
Ini sekarang abang fokus di sini ya. Yang tahu ilmunya, maka dia bisa nebak ini. Bukan nebak ya istilahnya, karena sudah belajar kayak segitiga, lambang segitiga. Ini lambang Dajjal. Ya, lambang Dajjal. Meskipun ada tulisan Allah di dalamnya, ya, tapi kita harus hati-hati. Terus yang kotak nih, huruf hijaiyah nih, ini kalau di kitab-kitab wafat, ya, punya makna. Huruf alif tuh apa, kodamnya apa. Jadi disatukan. Ini jimat asli ya. Nah, ini rajaan asli, jadi bukan, istilahnya bukan, tidak ada isinya. Ini ada isinya. Aduh. Ada kodamnya. Karena dia asli, dia langsung tulis. Ya. Yang palsu itu fotokopian. Nah, ini difotokopi, terus masukkan ke dompet. Kayak buku juga ya. Ya. Kayak buku. Nah, ini termasuk kesyirikan ya. Ya, termasuk kesyirikan. Meskipun syirik yang kecil. Ya, kalau kita belajar mungkin dulu ada istilahnya syirkul asghar, syirik kecil. Nah ini termasuk jimat. Ya. Jadi jangan sampai tertipu. Oh, tulisannya Arab kok. Kenapa ditaruh di dompet? Kan diduduki, bawa ke WC. Tulis Soekarno baru tak ada. Tulis Soekarno di dompet Ya. baru tak. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimah faqad asyraf. Ya, man ta'allaqa tamimah faqad asyraf. Barang siapa yang menggantungkan diri kepada jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jadi hati-hati. Mungkin di rumah kita ada. Kita orang tua kita masih awam kan, nggak tahu ya, tulisan kayak gini, huruf-huruf hijaiyah gini yang terputus-putus ini ditempel. Yang paling herannya lagi, ya dia huruf hijaiyah, tapi namanya nama iblis. Alif, dal, lam. Nah, Azazil itu nama iblis. Hati-hati, tempel tuh kan. Artinya dia minta perlindungan kepada siapa? Iblis. Ada juga jimat dari kaligrafi, bagus itu. Tulisannya tuh Asmaul Husna, 99 nama Asmaul Husna. Tapi tengah-tengahnya itu nama, maaf ya, nama guguk. Bakso halusnya guguk. Nama Kitmir itu nama guguk yang ada di ceritanya Ashabul Kahfi. Itu ditempel. Artinya itu termasuk pelecehan. Jadi 99 nama, sebenarnya kok Kitmir, bukan nama Allah gitu loh. Nah di situ juga banyak lambang-lambang yang tujuannya menjerumuskan akidah gitu, tauhid kita. Jadi kata Nabi, hati-hati ya. Barang siapa yang menggantungkan jimat, memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Syirik ini dosa besar. Ya. Sekecil apapun, ini dosa besar. Dakwahnya para nabi, ya, para rasul, yang pertama kali didakwakan adalah tauhid. Jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyembah berhala, jangan menyembah batu, ya, jangan minta selain daripada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Itulah tujuan dakwah Nabi. Kata Nabi di hadis yang lain ya, man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan diri kepada jimat, maka Allah Ta'ala akan biarkan dia. Artinya Allah tinggalkan kita. Sudahlah kau gantungkan apa di jimat. Ini kan benda mati.
dia dibakar, bisa tidak dia menyelamatkan diri? Logika, Pak. Ya, pakai pikiran. Bisa tidak? Ya. Atau ke dukun, minta apa pegangan, dikasihnya keris. Nah, keris itu bisa tidak kalau kita patah kan, kita pikir dia menyelamatkan dirinya, bisa tidak? Tidak. Yang mana dia nak jago gitu? Ya. Jadi jangan sampai kita kerjasama dengan dukun, kerjasama dengan kodam jin, ya, minta kekebalan, minta apa, jangan. Itu adalah perbuatan syirik. Coba, kalau kita pengen masuk surga, satu hal, jangan berbuat syirik. Islam semua kan? Satu hal, pesan saya, jangan sampai berbuat syirik. Itu kunci dari Nabi. Meskipun mungkin kita akan dimasukkan ke neraka dulu, ya. Selagi kita masih Islam, misalnya kita tidak sholat, tidak apa, ya, tidak mengerjakan kewajiban sebagai hamba, tidak puasa, tidak apa, yang penting sikap, jangan berbuat syirik. Itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Mungkin kita akan dibakar dulu di neraka, itunya pembersihan, ya. Tapi akhirnya kita akan dimasukkan ke surga selagi masih tidak berbuat syirik. Itulah kunci. Nah, jangan pula apa namanya berleha-leha gitu. Karena saya udah ngatokan kata Allah ada sholat, nanti kita masuk surga. Udah ketika berurutan itu. Tetap kewajiban kita tetap harus sholat, harus rukun Islam itu jalankan, yang wajib jalankan. Orang yang sholatnya tidak tentu dia masuk surga. Ya. Banyak kok orang sholat yang di waktu sholat di masjid tepat waktu, tapi dia masih berbuat syirik, masih ada jimat di rumah. Itulah yang akan menjadi penghalang dia nanti di akhirat. Dia tetap, ya, ini urusan Allah Ta'ala, dia tetap berbuat syirik. Banyak. Ada juga kiai, ya, punya pondok pesantren, tapi punya kodam dari bangsa jin. Dia kerjasama dengan bangsa jin. Dia bisa mengobati orang lewat perantara bantuan jin. Ini bagaimana hukumnya? Ini namanya nusroh. Ya, nusroh termasuk haram. Nusroh adalah mengobati orang kalau gangguan jin pakai jin. Mengobati orang yang punya penyakit pakai bantuan jin. Itu adalah sihir, ya, termasuk kesyirikan. Ya. Dalilnya surah Al-Jin ayat 6. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala di situ mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, ada seseorang yang kerjasama dengan jin, ya, padahal itu akan membuat kerugian, rugi dia di akhirat, rugi, amalannya terbagi, dan itu termasuk kesyirikan. Banyak yang kayak gitu. Jadi dia kiai, dia punya pegangan, dia punya kodam, dia sendiri yang akan bangkrut nanti. Jadi jangan sampai, ya, yang punya jimat, ya, serahkanlah jimat. Alhamdulillah abang ini nyerahkan. Barang-barang tahu. Sudah. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hadihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian dapat bersihnya hati dengan wasilah daripada terapi Al-Quran atau ruqyah syariah ini, ya, karena ini termasuk daripada tibbun nabawi, pengobatan Nabi, yakni pengobatan dengan cara ruqyah syariah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya diundang oleh owner kita, yakni Mas Abi, ya, Abi, untuk meruqyah tempat usaha ini, Pura Pesanggerahan, ya, nama Bien Kopi. Alhamdulillah. Ini kali kedua saya ke sini. Ya. Pertama saya meruqyah di situ, cuman hanya meruqyah tempat, baik. Kali ini
alhamdulillah dikumpulkan semua karyawan ya istilahnya di sini. Karyawan apa tim? Tim. Tim ya. Tim yang kerja di sini. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Keluhannya mungkin banyak keluhan di sini ya. Mungkin ada merasa kok sepi gitu ya. Bagaimana yang disampaikan oleh owner bahwasanya katanya ada yang melemparin apa? Air bekas mandi mayit ya sama tanah kuburan. Alhamdulillah sebelumnya juga Pak owner sudah merasakan istilahnya di tempat apa namanya kopi pedalaman. Sudah 2 kali kita meruqyah di situ dan alhamdulillah nampaknya ada perubahan gitu. Lebih enak hawanya gitu. Yang awalnya rame katanya kok bisa-bisa sepi gitu ya. Memang di dalam kehidupan ini ya kita punya musuh. Musuh kita tuh siapa? Hah? Manusia ya? Sirik. Musuh kita siapa? Yang masih hidup sampai sekarang. Hah? Iblis. Musuhnya kita. Ya, sampai sekarang masih hidup loh. Dari sejak zamannya Nabi Adam. Hidup sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat. Usianya umurnya baik. Mereka punya banyak cara, ya, banyak anak buah, banyak setan jin, ya. Setan ada 2, setan jin dan setan manusia. Ya, maka jadilah kalian orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengikuti aturan-aturan Allah. Jangan jadi setan di kalangan manusia. Ya, jangan. Maka mulai sekarang perbaiki diri, benahi diri, ya. Jangan jadi setan manusia, ya. Setan ada 2. Dalilnya mana? Surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya, ada setan jin dan manusia. Kalau tidak sholat, tidak mengerjakan aturan Allah, nah disebut lagi setan manusia. Ya. Hah? Oh iya, sholat Jumat tok ya. Jadi jadilah manusia yang memang Islam dan beriman. Ya, berislam dan beriman. Ya mudah-mudahan ya kita doa sama-sama karena saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya datang ke sini ya sebagai hamba Allah, ya sama seperti kalian, ya, sama-sama punya dosa. Ya, selagi kita masih hidup pasti ada dosa. Ya, tidak ada orang yang suci, tidak ada. Ya, makanya kita harus tetap beristighfar kepada Allah Taala. Jadi maksud saya di sini saya hanya membantu mendoakan, ya, dengan cara yang sesuai syariat, ya, bukan cara-cara dukun ya. Kita datang ke dukun pun itu syirik. Ya, 40 hari 40 malam sholatnya dan jangan sampai datang ke dukun. Apalagi nanya ke peramal. Nanya ke peramal. Apa kartu tarot, apalagi misalkan tentang apa tuh bintang-bintang gitu ya. Zodiak. Itu hati-hati, itu termasuk kepercayaan. Ya, jangan sampai percaya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan ini. Ya, saya tidak punya daya upaya apa-apa. Saya cuma doa di sini. Saya cuma berwasilah dengan Al-Quran. Saya bacakan Al-Quran nanti. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah daripada doa dan ayat-ayat Al-Quran ini dengan rukyah syariah ini Allah hempaskan semua pengaruh buruk setan jin, sihir ataupun ain yang ada di tempat usaha. Ya. Ada syaratnya, syarat-syarat daripada rukyah syariah ini. Jadi nanti saya bacakan ke ayat, ya. Kemudian saya juga sekaligus bacakan ke kalian semua di sini. Ada syaratnya, 3 syaratnya. Ya, pertama yakin, ya, yakin dengan Al-Quranul Karim, yakin dengan Allah Ta'ala.
saya bacakan Al-Quran dengan niat apa? Untuk membersihkan. Saya bacakan dengan keyakinan. Kalian pun harus dengarkan dengan keyakinan. Yang kedua adalah niat. Jadi niatkan untuk apa? Untuk membersihkan diri. Dah, itu baik. Ya. Kita ini selagi masih hidup di dunia, musuh itu tetap ada. Ya, sampai ajal pun nanti ketika sakaratul maut, setan itu tetap mengganggu kita. Jadi jangan merasa bersih. Niatkanlah untuk membersihkan diri. Mungkin ada yang masih malas sholat, ya, yang masih malas untuk beribadah, yang masih galau, ya, sedih, ya, sering menyendiri, ya, sampai linglung, silahkan bisa ya. Kalau ada yang kayak gitu, ya, niatkanlah untuk membersihkan di kata Nabi apa? Inna syaitan fitni Adam yajri majrad dam. Sehingga syaitan itu mengalir ke darah-darah tubuh manusia. Syaitan itu ngalir, bayangin, ngalir ke dalam darah-darah kita, bisa masuk. Itulah yang kadang membuat kita untuk jauh daripada Allah Ta'ala. Apalagi ditambah dengan minuman atau makanan yang haram. Masuk makanan dari harta rampasan, atau dari tangan yang jahil, atau dari minuman alkohol, ya, atau narkoba. Tahu narkoba? Tahu? Narkotika. Ya. Narkoba apa? Narkoba. Gitu ya. Saya kira nampak kolor bangga. Jujur ya Pak. Jadi sesuatu yang haram tersebut masuk ke tubuh kita, masuk ke perut kan, jadi darah daging enggak? Jadi, nah, hal itulah yang menjadi habitat setan, sehingga mereka punya rumah dalam tubuh kita. Itu dari makanan, ya, dan banyak hal, sesuatu yang subhat, yang haram yang masuk ke tubuh kita tuh banyak. Gitu. Apalagi di zaman sekarang, ya, maka kita harus niatkan ruqyah ini untuk membersihkan di. Atau sebelumnya kalian pernah belajar ilmu silat, ya, belajar pernapasan, ya, atau wirid-wirid, zikir-zikir yang diniatkan untuk kesaktian, gitu, untuk pegangan. Atau kalian punya jimat, ya, atau dari orang tua. Dari orang tua nih punya pegangan. Kata orang Jawa cekelan. Ada orang Jawa di sini. Nah, ya, cekelan. Orang tua punya cekelan. Nah, cekelan ini bisa nurun ke anak cucu. Atau kalian memang merasa, dalam diri saya ini kok ada yang aneh gitu, ada yang bisik-bisik, enggak? Ada yang ganggu ketika tidur, kita sering mimpi buruk, sering tindihan, ya. Tahu tindihan? Tahu. Pernah ngalami? Pernah. Itu termasuk gangguan jin. Maka niatkan untuk membersihkan. Ingat ya, niat ya. Yang pertama tadi yakin, yang kedua niat. Nah, niatkan untuk membersihkan. Dari apa? Dari setan, ya, dari iblis, dari apa lagi? Dari jin, dari gangguan hasad sama kalian. Sama kalian, ini kan satu tempat pekerjaan. Setan juga mengganggu tim, dibuatnya saling hasad. Kalau ada keributan di antara kalian, maka ingat, itu adalah cara setan untuk merusak hubungan di antara kalian dan merusak lokasi tempat usaha. Ya, itu cara-cara mereka. Maka salinglah berkumpul, ketemu langsung, tabayun, ngomong. Yang tidak enak sampaikan. Lebih enak daripada ribut di grup, ya kan? Ribut di grup. Bahasa tulisan tuh beda dengan bahasa ketemu langsung. Lebih enak ketemu langsung, ya tak? Ketemu langsung, ngobrol gitu. Kadang kalau nulis kan berani nulis macam-macam, ya kan? Ketika bertemu diam gitu, tidak berani gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ketemu langsung, ngobrol.
saya tuh tidak support sama antum tuh, sama kau. Enak kan? Aku hal ya, tujuh bayu. Aku nggak mau kau salah. Jadi niatkan untuk apa? Terus Gangguan negatif dari sihir, ya, hasad, jin, dan dari manapun datang. Yang ketiga adalah fokus. Ya. Yang ketiga apa? Fokus. Khusyuk. Ya. Ruqyah syariah ini dia bisa masuk kalau kita fokus. Tapi kalau kita kemana-mana pikirannya menghayal, tidak akan masuk. Ya. Saya bacakan Al-Quran, ya, kalian niatkan dengan 3 hal. Pertama apa? yakin, niat, fokus. Dengerin dengan fokus. Fokus yakni jangan ikuti bacaan saya. Jangan pula berzikir kecuali kalau saya suruh zikir. Ya, kalau ada suara-suara di luar, entah suara mobil, suara mesin dan lain-lain, tetap fokus sama suara saya. Itu baik. Saya bacakan Al-Quran kok, bukan mantra. Ya, saya bacakan Al-Quran. Kalian kalau dengerin Quran tenang nggak? Tenang. Sudah. Ya, artinya tugas kalian adalah cukup fokus mendengarkan. Ya, jangan kemana-mana pikirannya. Biar masuk gitu loh. Biar masuk, biar mengalir bacaan-bacaan Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Bayangin. Kalian dengerin, kalian dapat banyak kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, artinya dapat 30 pahala kalian. Bayangin. Ya, saya bacakan mungkin 15 sampai 30 menit, setengah jam. Ya. Cuma sebentar. Niatkan untuk ketenangan jiwa juga. Ya. Fokus di sini adalah pejamkan mata nanti. Ya. Pejamkan mata, dengarkan dengan khusyuk. Ya. Terus matiin ya.